Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami, Bapa. Biarkan kami memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan, lewat nyanyian-nyanyian kami. Terima kasih, Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Shalom warga Kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat berterima kasih buat jemaat RGCC yang sudah antusias untuk hadir beribadah dengan kami. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara untuk kembali duduk di tempat yang sudah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan, karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tapi karena Tuhan telah beranugerah turun ke bumi menjadi manusia, mencari kita dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala, merenungkan betapa besar kemurahan, kebaikannya, dan kasih-Nya atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom RGCC. Shalom. Shalom. Di luar ini ya, di luar kebiasaan kita datang ke tempat ini di hari Jumat. Tiada lain dan tiada bukan, kita mau bersyukur merayakan betapa kasih Tuhan besar atas setiap kita. Bapak Ibu percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memilih setiap kita. Amin. Kita dipilih sejak semula oleh Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama baca di Efesus 1 ayatnya yang ke-4 sampai ke-6. Bisa baca bersama saya? Oke. 3, 2, 1. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dari baca ayat ini percaya bahwa kita dikasihi Tuhan. Amin. Bagaimana terus kita bisa dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan? Itu semua lewat karya penebusan Tuhan. Karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib untuk setiap kita. Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hati kita adalah pabrik dosa? Hati kita ini selalu memproduksi dosa. Karena sampai kapanpun Allah itu kudus dan kita adalah dosa. Apakah kudus dan dosa bisa bersatu? Tidak. Sampai kapanpun kudus dan dosa tidak akan pernah bisa bersatu. So, secara naturally seharusnya antara kita dan Tuhan itu tidak akan pernah bisa bertemu. Betul Bapak Ibu? Gak akan pernah bisa sampai kepada Allah karena kita berlawanan, berseberangan. Ibarat dua jurang yang sangat jauh yang gak ada jembatannya. Tapi di Mazmur bilang tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa kita gak bisa melawan yang namanya kematian dan dosa. Tapi kita pantas dan sudah selayaknya bersyukur bahwa karena kasih Tuhan yang besar, yang hari ini kita rayakan karena kematiannya untuk setiap kita. Kita bukan lagi milik maut, kita bukan lagi milik dosa, tapi kita miliknya. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Karena Dia adalah kasih karunia terbesar dalam hidup kita. Amin. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab karena pengorbanan-Mu, sebab karena kasih setia-Mu, aku ada sampai hari ini. Boleh menikmati kasih-Mu. Boleh merasakan betapa besarnya kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini. Boleh menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Thank you Lord. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
Haleluya Tuhan Yesus. Ketika kami mengingat segala dosa kami Tuhan, kami mengingat salib-Mu Tuhan. Betapa mulia salib-Mu bagi kami. Karena salib-Mu Tuhan, kami ditebus. Karena darah-Mu Tuhan, kami dilayakkan. Betapa hancur kehidupan kami ini. Betapa kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menebus selain Kau sendiri. Kami mau merenungkan semuanya. Kami mau mengakui di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami datang ke hadapan salib-Mu saat ini Tuhan. Memandang kepada juru selamat kami yang darahnya tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Oh, terima kasih
Yesus. Mari kita memandang salibnya dan katakan, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Dialah Sang Juru Selamat, Anak Domba Allah yang kudus, yang dari Tuhan bagi kita semua. Mari semua jemaat katakan amin. Amin. Masih penuh sorak-sorai di hadapan Tuhan? Masih mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan? Amin. Semua tepuk tangan di atas kepala RGCC. Bersorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Dialah satu-satunya penebus, satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. One, two, three, say. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh. Yesus dalam kemuliaannya yang berlindungan. everybody say, oh, 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 Sorak-sorai, muliakan namanya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya menebus, Yesus Kristus Tuhan. bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh. Masuk dalam
Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja usher. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan keterangan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami punya di dunia ini, berasal dari tangan-Mu yang setia. Hari ini kami membawa persembahan sebagai tanda syukur, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa. Dan Tuhan, kiranya Engkau sertai tiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama, untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Allah yang datang untuk mencari kami yang terhilang. Jauh di luar sana Tuhan banyak. Setiap pendosa Tuhan yang mencari Allah. Tapi kami nyatakan gak ada Allah yang seperti Engkau. Kaulah Allah yang setia. Allah yang turun untuk mencari kami. Bahkan Allah yang mati bagi kami di kayu salib. Dunia menghina salib, tapi ketika kami mengerti keberdosaan kami memandang salib-Mu. Sungguh amat mulia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
memandang kepada salib Kristus Tuhan. Betapa indahnya salib-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua. Ada tempat yang mulia. Ada tempat yang dipandang hina oleh dunia. Justru dari tempat itu anugerah-Mu dicurahkan, di mana keadilan Tuhan dan kasih melebur jadi satu. Kau memberikan hidup-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Menyadari betapa dalamnya dosa kami. Lebih dari yang kukira. Pengampunan-Mu bagi kami. Pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi. Mengalir. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, bahwasanya tidak ada satu pun yang baik di dalam diri kami yang layak untuk ditebus, diangkat menjadi putra-putrimu.
menerima warisan kekal, yaitu hidupmu sendiri, bersekutu dengan Engkau untuk selama-lamanya, menikmati Engkau selama-lamanya. Tetapi karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu saja, kami dilayakkan. Oleh sebab itu kami tidak bisa berbangga dengan hikmat kepandaian kami. Kami tidak bisa berbangga dengan status kami, status sosial kami. Kami tidak bisa berbangga dengan semua apa yang kami punya. Karena semua yang kami miliki berasal daripada-Mu dan itu fana semuanya selama kami tinggal di dunia ini. Justru Engkau memberikan yang terbaik, yang tidak bisa binasa, yaitu hidup-Mu sendiri. Sebab itu kami bersyukur, biarlah ini bukan cuma sekedar menjadi acara tahunan seremonial, tetapi menjadi pengingat terus bagi kami, jangkar pengharapan kami selama kami hidup di dunia yang jatuh dalam dosa ini. Kami selalu memandang kepada-Mu, memandang kepada salib-Mu, memandang kepada kebangkitan-Mu, memandang kepada kenaikan-Mu, dan kami berharap kepada kedatangan-Mu yang kedua. Sebab itu biarlah lewat Jumat Agung ini, pandangan kami diperjelas lagi. Bukan usaha kami yang diperkeras, tetapi pandangan kami yang diperjelas tentang Engkau. Dan itu mempengaruhi usaha kami, effort kami jauh lebih keras lagi dari sebelumnya. Seperti apa kata Paulus, justru karena kasih karunia, aku berusaha lebih lagi, aku berusaha lebih keras lagi. Terpujilah nama-Mu. Tolong kami semuanya yang berdosa ini menyadari senantiasa bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami tidak mampu, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, dan biarlah firman-Mu hari ini bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan buat kami, tapi memberikan perubahan dalam hidup kami. Menantang semua berhala-berhala hati kami, menundukkannya di bawah kaki-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki Jumat Agung dan kita masih akan terus melanjutkan. Tinggal sedikit lagi mini seri kita dari masa Prapaskah hingga hari ini ya. Dan hari ini kita sudah sampai kepada pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya, yaitu aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sungguh bersyukur kita bisa melihat pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini menjelang memperingati Paskah ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat Yesus lebih jelas. Ya, bukan usaha kita diperkeras nanti dulu, performa kita pasti ya, ketika kita melihat Yesus lebih jelas, maka performa kita akan jauh, bukan cuma jauh lebih baik, tapi jauh lebih benar. Oke Bapak Ibu Saudara? Oke, kita akan masuk di tema mini seri kita, I am the way, the truth, and the life. Dan minggu, jangan lupa kasih kabar kepada teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini bahwa kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, saya dulu berpikir, iya ya ini Pentakosta karismatik ini nggak bisa diem ya. Jumat Agung rame aja tetap. Ya. Nah, tapi saya kasih point of view kita ya. Ya memang yang di atas bumi itu ya sedih, gelap gitu. Tapi tahu saudara, yang di dunia lain itu horeg. Ya kenapa? Yesus masuk ke dunia orang mati, ya benar ya. Horeg mereka, bingung mereka, woi ada apa iki? Ya, itu terjadi luar biasa, dia berperang ganti kita. Amin. Dan ini kebangkitan Tuhan Yesus, ada pre-nya juga ya, kayak seminar ya. Ya. Dan minggu dia tidak tetap di dalam kubur kosong. Dia bangkit. Kubur kosong membuktikan hati kita setelah itu tidak akan pernah kosong lagi. Karena kubur sudah kosong. Amin. Nah hari ini kita akan lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana liburannya? Sudah naik berapa kilo? Pas di depannya, bukan bermaksud menyindir. Ya.
Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, nanti kita bisa olahraga bersama, bisa membakar lemak bareng-bareng. Oke. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dikuasai oleh kegelisahan? Atau kalau saya naikkan pertanyaan ini level up ya, pernahkah kita dikuasai kegelisahan? Kalau yang pertama itu sering, tapi pernahkah kita dikuasai kegelisahan? Ya, enggak selalu ya, tapi ada masa-masa di mana kegelisahan itu sangat menguasai kita sehingga kita tidak bisa berpikir, kacau balau dan sebagainya. Nah, ayat yang kita baca hari ini itu bicara tentang kegelisahan. Kegelisahan murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa ya, sering lihat Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, 24 jam seminggu lihat Tuhan Yesus terus, tapi mereka tetap gelisah. Why? Kenapa? Mari kita baca. Kita baca. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Oke, sudah siap? Are you ready? Oke, Yohanes 14, ini salah ini, 1 sampai 6 ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan di dalamnya penuh ketidakpastian ya. Meskipun sains and teknologi itu sudah berkembang sangat pesat, namun itu tidak menjamin bahwa kita tidak bakalan gelisah. Justru di tengah-tengah sains dan teknologi yang semakin berkembang, justru kita semakin gelisah, betul ya? Semakin meningkat, ya. Semakin banyak pilihan mempermudah kita, justru semakin stres. Kalau dulu, zaman dulu, generasi yang sebelumnya, hidup gelisah karena tidak punya banyak pilihan. Nah sekarang stres karena punya banyak pilihan. Mau pilih makan aja banyak pilihannya, stres ya kan. Dulu nggak ada pilihan, tapi sekarang stres karena pilihan. Ya. Itu teknologi dan sains tidak bisa menolong kita terhindar dari kegelisahan. Masa depan bisa sewaktu-waktu, bukan sewaktu-waktu, masa depan nampaknya tidak jelas. Ya, perang ada di depan mata di depan mata kita ya, Iran, Amerika. Saya mau campur Irak dan Iran tadi. Kecepatan ini ya. Jadi mulut ini lebih cepat daripada otak. Ya pandemi baru berapa tahun yang kemarin masih segar di ingatan kita. Bencana alam, Malut kemarin ya, Maluku Utara dan aman Frankie? Frankie? Nggak ada ya. Maluku Utara ya, nggak ada yang nyaut itu ya. Ya dan Sulawesi Utara ya. Ya bisa terjadi sewaktu-waktu ya. Terus apa lagi? Hal-hal yang kita pegang, yang kita banggakan, yang kita andalkan bisa lenyap begitu saja. Sekejap di tengah-tengah situasi yang seperti itu, yang penuh dengan ketidakpastian, kita seringkali dikuasai oleh kegelisahan. Ya masa depan anak kita bagaimana, masa depan kita seperti apa nanti, masa tua kita seperti apa dan sebagainya. Teks yang baru saja kita baca adalah sebuah gambaran kegelisahan yang sangat akut yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Malam itu bukan malam-malam biasa. Malam-malam aku sendiri, mana dia minta. Ya, biar tidak tegang nih Bapak Saudara, tegang sekali ya. Ya. Ini malam yang paling menggelisahkan, penuh dengan pergumulan bagi murid-murid. Kenapa? Kalau kita lihat konteksnya, kalau kita lihat latar belakangnya, ya, mulai dari ini ya. Memang ada delay berapa detik ya. Pencet ya. Mulai dari pasal 13 sampai pasal 17,
pasal 18 Yesus ditangkap. Itu pergumulan mereka intens. 13 itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini semua kejadiannya di loteng, di loteng atas ya. Nah, 13, 14 pasal yang baru kita baca, rumah Bapa. 15 Yesus adalah pokok anggur ya. 16 ajakan untuk bertekun di dalam penganiayaan, penderitaan dan sebagainya. 17 Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Jadi ini intens ya. Jadi murid-muridnya mengalami kegalauan, mengalami suatu kegelisahan yang sangat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, pesan yang utama dari pasal 13, 17, Tuhan Yesus akan pergi, ya, akan meninggalkan mereka. Ya, Tuhan Yesus akan ditangkap, menderita, disalib, mati. Dan kita tahu Yesus akan bangkit, tapi murid-murid pada waktu itu tidak tahu. Dan akan kembali kepada Bapa. Yang mereka tahu Tuhan Yesus akan pergi. Itu membuat mereka gelisah. Nah, di masa-masa itu Tuhan Yesus memberikan wejangan, bukan pidato ya, wejangan, nasihat-nasihat kepada murid-muridnya. Saya bayangin Tuhan Yesus ini benar-benar sangat mengasihi murid-muridnya. Tapi murid-muridnya tidak mengasihi dia sih sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus ngasih pesan-pesan, entar lagi aku nggak ada, entar lagi aku pergi kepada Bapa, kamu nggak bisa datang ke tempat di mana aku pergi. Gimana nggak bingung murid-murid gitu ya? Bingung. Tuhan Yesus memberitahukan, bukan cuma itu saja yang bikin mereka syok adalah Tuhan Yesus memberitahukan, mereveal bahwa salah satu di antara mereka akan mengkhianati dia. Mereka tolak-tolak. Kamu mungkin ya? Enggak, jangan. Kamu mungkin ya? Ya mereka ada yang tahu ya. Kalau kita sudah tahu Yudas yang berkhianat ya. Tapi waktu itu murid-murid tegang. Siapa? Bukan aku kan? Bukan. Kamu kayaknya, kamu paling bandel nih kayaknya. Bukan, ngawur aja. Ya kalau bahasa Malang disini ngawur aja. Ya kan? Tuhan Yesus memberitahukan, bukan cuma itu. Tuhan Yesus memberitahukan tentang penyangkalan iman pemimpin komsel mereka. Siapa? Pak Petrus. Ya. Pemimpin kelompok mereka, pemimpin komsel mereka. Petrus akan menjadi penyangkal iman. Ya, aku tidak kenal engkau. Tuhan Yesus memberitahukan juga, bukan cuma sekedar itu, bukan cuma sekedar dua orang itu, tapi semua murid-muridnya akan terguncang. Dan mereka akan tercerai seperti nubuatan Nabi Zakaria. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai. Bagaimana tidak bingung mereka? Bingung. Dunia murid Tuhan Yesus sedang tidak baik-baik saja. Semua harapan yang mereka bangun langsung runtuh. Tuhan Yesus yang diharapkan, digadang-gadang menjadi harapan mereka, menjadi raja untuk memulihkan Israel, tiba-tiba bikin pernyataan yang membuat mereka gelisah. Mereka punya bayangan, mereka punya mimpi. Kalau sama Tuhan Yesus paling enggak nasibku berubah. Ya, kerinduan hatiku bakalan terwujud nih. Kan aku orang dekatnya, circle yang paling kecil, 12 murid. Apalagi yang lebih kecil lagi, 3 orang itu ya. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Itu lebih lagi, apalagi yang Yohanes. Aku paling dekat, murid yang dikasihi. Pasti aku jadi sekretarisnya atau jadi apanya gitu nanti ya. Kalau Tuhan Yesus memerintah jadi raja. Bayangan mereka banyak, sekejap langsung runtuh. Kenapa ini bikin stres? Bikin gelisah? Coba bayangin, mereka meninggalkan semuanya selama 3 tahun demi mengikut Yesus. Jadi jangan bangga kalau mengikut Yesus meninggalkan semuanya. Mereka punya motivasi untuk Yesus, ya betul ya. Tetapi perspektifnya mereka masih belum benar. Mereka meninggalkan semuanya, ya, untuk mengikut Yesus. Dan sekarang tiba-tiba mereka dengar kabar bahwa Yesus akan meninggalkan mereka dan mereka akan hidup menuju kepada ketidakpastian yang kita tidak suka semua. Ketidakpastian itu tidak kita suka. Bukan cuma sekedar kecemasan biasa ini. Ini adalah krisis iman. Iman mereka sudah ada di dengkul. Ntar lagi turun sampai ke bawah gitu ya. Dan di tengah-tengah kekacauan itu Tuhan Yesus tidak memberi strategi. Tuhan Yesus tidak memberi langkah-langkah. Tuhan Yesus tidak memberi kiat, kunci. Enggak. Justru Yesus memberikan sesuatu yang jauh lebih radikal. Nah, hari ini kita akan membahas paling enggak ada 3. Pertama adalah penawar kegelisahan. Kedua adalah fondasi iman. Dan yang ketiga adalah pertanyaan Thomas yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, penawar kegelisahan. Apa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya? Bukan strategi loh. Konsisten kalau saudara baca mulai dari Yesus adalah roti hidup.
percayalah kepadaku dan percayalah kepada Ia yang mengutus aku. Cuma suruh percaya. Ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, konsisten. Ya. Nah, saya jelaskan ya, kata gelisah di sini ya taraseto, bentuk dasarnya tarazo, bahasa Korea arazo, ya, taraso ya. Nah, secara lahiriah biar ingat saudara ya, arazo ya, cinca. Ya, biar tegak ya. Oke. Secara harafiah ini menggoncang, mengaduk seperti air yang digoncang. Bahasanya Yosua kecil itu diobok-obok. Nah, ini arti taraso. Kalau saudara senang bahasa Inggris, siapa yang senang bahasa Inggris? Diki ya. Stir. Itu ada di mana? Saudara bisa lihat di Indomie itu ada kata itu, stir up, stir. Diaduk, ya. Nah, itu perasaan. Perasaan taraso itu seperti itu. Nah, ini artinya apa? Ini menggambarkan sebuah keadaan batin, sebuah keadaan emosi yang campur aduk, takut, cemas, panik. Wes gak karuan. Pernah mengalami seperti itu? Sampai stres, gak mau mandi, gak mau makan, gak mau bernafas. Iya kan? Aku malas bernafas gitu, stres aku ya. Menyendiri, mengurung diri, masuk ke dalam gua dan sebagainya. Nah, secara literal mau diartikan, janganlah hatimu dibiarkan diguncang terus-menerus atau dikacaukan terus-menerus. Kira-kira kayak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya perlu menjelaskan ini. Fun fact-nya adalah, ini kan bahasa kalian ya, fun fact. Ya, bahasa generasi yang lebih muda ya. Tercatat 2 kali Yesus justru yang mengalami kegelisahan paling berat. Wah, ya. Yohanes 12 ayat 27. Dikatakan di situ, sekarang jiwaku terharu, jiwaku taraso. Ya. Dan di Yohanes 13 ayat 21, dekat ya, Yohanes 13 ayat 21, dekat pasalnya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, bahasa Inggrisnya trouble in his spirit. Di bagian dalamnya manusia batinnya tuh hancur, galau nggak karu-karuan. Loh, Tuhan Yesus bisa gelisah ya? Apa bedanya dengan kegelisahan murid-muridnya? Saya jelaskan. Ini bukan kegelisahan ringan secara umum ya. Ini bukan kegelisahan ringan, tetapi ini sebuah pergolakan campur aduk jiwa yang sangat-sangat dalam. Tapi justru ini kerennya. Justru Tuhan Yesuslah yang memberi penghiburan, pendampingan bagi murid-muridnya. Bayangin dulu. Yesus yang mengalami kegelisahan yang paling parah, yang paling berat, justru dia menghibur murid-muridnya. Kalau kita gimana? Wah, aku dewe punya masalah kok, boro-boro menghibur diriku sendiri aja aku gak bisa. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia justru menguatkan murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Terakhir pasal 17, dia berdoa bagi murid-muridnya. Dan murid-murid itu juga termasuk saudara dan saya. Untuk informasi kita, Tuhan Yesus mengalami kegelisahan bukan karena kurang iman. Loh, kalau gitu Tuhan Yesus enggak percaya lah, kurang iman, bukan. Atau kehilangan kendali, bukan. Kenapa? Ini adalah konsekuensi dari inkarnasinya. Yang sudah ikut kelas, wah ya, 2 natur Yesus. 2 natur Yesus ya, Allah dan manusia. Ini natur manusianya yang sejati merasakan penderitaan secara penuh. Kegelisahan saudara dirasakan oleh Yesus. Ya. Tuhan Yesus sangat gelisah karena apa lagi? Karena kesadaran akan murka Allah dan salib yang akan dihadapi. Dikatakan di Yesaya 53 ayat 10 tadi, Tuhan berkehendak meremukkan dia. Saudara jangan meremehkan, cuma disalib aja. Cuma berapa jam aja Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Aku loh seumur hidup aku menderita terus, miskin terus. Jangan dibanding-bandingkan saudara. Yang Yesus hadapi adalah murka Allah, murka Bapa. Yang Tuhan Yesus takutkan lebih takut kepada murkanya Allah daripada paku yang akan menancap di tangan dan kakinya. Mahkota duri yang akan menancap di kepalanya. Cambukan yang akan mendarat di punggungnya. Penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Penghinaan yang brutal. Itu
Tuhan Yesus tidak takutkan itu. Yang Tuhan Yesus takutkan adalah cawan murka Allah yang kudus. Saudara jangan pernah meremehkan cawan murka Allah. Apa sih cawan murka? Ya paling marah-marah tok, bukan kayak gitu. Saudara tidak akan pernah menikmati kemuliaan Injil tanpa mengerti kengerian murkanya Allah. Tidak mungkin saudara mengucap syukur. Dan Yesus melakukan itu. Tuhan Yesus sangat gelisah bukan karena penderitaan dan kematian. Tetapi keterpisahan dengan Bapanya. Yang tidak pernah dia alami sebelumnya dan dia akan alami itu di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah pengalaman yang tidak pernah ia alami dalam kekekalan sebagai anak Allah. Tuhan Yesus sangat gelisah, kenapa? Menggantikan pelanggaran saudara. Kutuk saudara, kutuk perjanjian yang dilanggar. Galatia 3 ayat 13, dia menjadi kutuk, disalib. Terkutuklah ia yang ada tergantung di kayu salib. Mungkin saudara berkata seperti ini. Lah kok orang gelisah menasehati orang gelisah? Nah kata tarosu ini pada Yesus dan murid-murid memang secara leksikal itu sama artinya. Tetapi berbeda secara teologis. Pada Yesus itu adalah kegelisahan yang benar dan kudus. Lahir dari ketaatan dalam menghadapi murka Allah. Saudara kan tidak menghadapi murka Allah. Yesus yang menghadapi. Kita ini diselamatkan bukan dari neraka, kita ini diselamatkan dari murka Allah. Betul Bapak Saudara? Lahir dari ketaatan yang menghadapi murka Allah. Sedangkan para murid adalah kegelisahan yang cenderung lahir dari ketidakpercayaan dan ketakutan. Sama seperti saudara dan saya. Tidak ada juntrungannya, takut gitu ya. Sedikit takut, gelisah, dan sebagainya. Sehingga perlu diarahkan kepada iman yang sejati. Jadi Yohanes 14 ini, ayat 1 ini kita sudah baca tadi, ini bukan tidak sedang menolak emosi saudara, perasaan saudara diabaikan, bukan. Ini justru emosi saudara diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan untuk mengarahkan hati kita, emosional kita, kepada iman yang sejati. Itu bedanya, ya Bapak Saudara. Kegelisahan Tuhan Yesus ini justru membuktikan bahwa ia adalah juru selamat yang sempurna. Karena ia turut, kata Ibrani, turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau tidak seperti itu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak sempurna. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak turut merasakan penderitaan kita. Tuhan Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Jangan sebut 100% ya. Allah 100%, manusia 100%, itu kudu dibuang gitu ya. Karena apa? 100% kan cenderung angka, bisa turun, bisa naik, turun. 100% bisa 80%. Yang paling benar sebutan aja Allah yang sejati, manusia sejati. Sebagai Allah ia berdaulat, tahu kebangkitan akan terjadi dan sebagainya. Tapi sebagai manusia ia mengalami penderitaan secara nyata. Tetapi Ibrani mencatat, tapi tanpa dosa. Kegelisahan itu bukan kontradiksi. Wah kok Tuhan bukan. Ini adalah seperti tadi saya sampaikan, konsekuensi dari inkarnasi. Ironisnya, perhatikan. Ironisnya. Para murid gelisah karena mimpi mereka dan harapan mereka akan terancam pupus. Bayangin. Aduh Yesus, tenger-tenger mereka ya. Sambil perjamuan itu, ayo aku sudah 3 tahun loh. Tak tinggal istri anak-anakku, karirku aku tinggal demi Yesus. Nah, Yesus mau pergi, terus enggak jelas lagi mau pergi kemana, bayangin. Aduh gimana ya. Mereka sangat egois dan pasif, bayangin. Tidak ada seorang pun yang mendekati Tuhan Yesus dan memberikan penghiburan. Itu saudara dan saya. Kita cuma memanfaatkan Tuhan, tidak ada yang dekat. Kenapa guru? Tidak ada. Mereka sibuk dengan pemikiran mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang memberikan kekuatan. Yesus benar-benar sendirian. Bahkan sampai di kayu salib dia akan sendirian. Demi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tidak pernah sendirian lagi. Kalau saudara sering ngomong, aku sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa. Yesus menghadapi murka Allah sendirian. Toktil sendirian. Dan murid-murid yang paling dia sayangi justru tidak ada di dekatnya. Tidak ada yang memberikan hiburan.
penghiburan. Sebaliknya tercatat di Lukas dikatakan, setiap kali Tuhan Yesus memberitakan waktu kematiannya, di situ pula mereka berantem sesama murid. Karena apa? Siapa yang terbesar di antara murid? Nah, kurang ajar ini murid-murid. Ya, gurunya itu lagi, entar lagi aku mati, entar lagi aku akan kembali kepada Bapa. Mereka berantem. Siapa yang terbesar di antara murid-murid ini? Kurang ajar benar ya. Saudara kalau jadi gurunya gimana? Pecat. Ya. Ya, sangat empati, enggak punya empati sama sekali. Bahkan ketika di perjamuan Paskah itu mereka masih berantem. Gurunya mau mati, mereka masih berantem. Siapa yang terbesar di antara mereka? Minta ampun, ya kan? Masyarakat. Ya, itu dia. Itu gambaran saudara dan saya. Wah, Tuhan Yesus ini kukut ini ya. Kayaknya kuasanya sudah tidak ada nih. Mikir mereka. Kegelisahan Yesus adalah bukti kasihnya kepada kita. Ia benar-benar masuk ke dalam penderitaan kita, mengenal penderitaan kita, merasakan penderitaan kita. Kegelisahan Yesus itu juga bukti keadilan Allah, tidak pernah diabaikan. Dosa tidak diabaikan. Dia berhadapan langsung dengan murka Allah. Dan kegelisahan Yesus itu adalah bukti ketaatan yang sempurna. Meskipun dia gelisah, meskipun dia galau, meskipun dia tahu apa yang akan dihadapi di depan, tetapi dia justru setia sampai mati demi saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak berkata, aku akan perbaiki keadaanmu, ini langkah-langkahnya, ikuti, jangan sampai salah. Kalau kamu bisa, maka kamu akan berhasil. Teruslah berpikir dan berucap positif, katakan yang bagus, yang baik. Nah itu kan pendeta zaman sekarang. Kalau Yesus enggak, Yesus tidak pernah bilang seperti itu. Ia berkata, percayalah. Dan lebih mengejutkan lagi, ia berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ini klaim luar biasa, ini sangat doktrinal. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan memang ia adalah Allah. Imanmu tidak akan sia-sia. Kalau kamu percaya dengan Allah yang kamu kenal melalui nenek moyangmu, ini adalah perwujudan sempurna yang kamu lihat sekarang. Nanti kalau saudara baca di bawahnya, Filipus tanya, tunjukkan Bapa kepadaku. Loh, selama ini kamu di mana? Kamu sudah berjemaat, bergereja, bersama-sama, melayani, tapi kamu tidak kenal. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Itu sering terjadi sama kita kan? Kita beribadah, melayani, kenal Tuhan Yesus katanya, tapi kita sama sekali tidak tahu tentang Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dikatakan di sini ya, itu klaim yang luar biasa. Imanmu tidak akan sia-sia. Percayalah kepada Allah yang kamu percaya yang tidak kelihatan itu. Dan percayalah juga kepadaku yang merupakan perwujudan sejati yang sempurna dari Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata, masalah utamamu itu sebenarnya bukan situasi. Masalah utamamu adalah imanmu. Kepercayaan yang salah yang kamu taruh di tempat yang salah. Obat bagi hati yang gelisah bukanlah perubahan situasi, bukanlah solusi cepat, tetapi iman kepada pribadi Yesus sendiri. Wah, kenapa bisa gini? Karena kita mendiagnosa situasi salah. Kita biasanya berpikir kayak gini, kalau situasiku berubah, hatiku pasti senang, aku akan giat melayani Tuhan loh. Ya kan? Tetapi Yesus tidak berkata kayak gitu. Kalau imanmu benar, hatimu bisa tenang meskipun situasimu kacau. Bahkan jika situasi tidak berubah sekalipun, hatimu masih bisa tenang dan damai di tengah-tengah kekacauan. Ini yang Yesus bikin, ini sangat konfrontatif. Kalau dunia berkata seperti apa kalau dunia berkata? Perbaiki bagian luar, maka nanti kamu akan tenang, ayem, siapin semuanya. Masa depanmu siapin, saya bukan berarti menolak itu ya. Sudah lakukan itu hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi jangan tumpukan imanmu kepada hal-hal seperti itu. Itu sangat rawan, kita sangat bisa dikuasai oleh kegelisahan. Jadi ini bukan tidak relate. Justru Yesus menembus, menusuk kedalaman hati kita. Yesus bukan cuma menyelesaikan permasalahan di luar, Yesus menyelesaikan masalah hati kita. Apa sih yang membuat kamu
gelisah seperti murid-murid. Jangan-jangan kita punya perspektif yang salah tentang Yesus. Dia akan selalu menjaga aku, dia akan selalu memberkati aku. Berkat itu menurut konsep kita. Begitu sesuatu yang tidak sesuai harapan kita terjadi, wah apa yang salah ini Tuhan, kenapa aku harus seperti ini, apa yang harus lakukan dan sebagainya. Tapi jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mengabaikan realitas. Realita kenyataan yang kita hadapi. Ia justru mengarahkan realita yang kita hadapi. Tuhan Yesus tidak berkata masalahmu enggak penting, emosimu enggak penting. Enggak. Ia berkata masalahmu bukan akhir segalanya. Nah seringkali kita menganggap itu akhir. Mateng, akhir dari segalanya. Ini akhir dari hidupku. Enggak. Dalam konteks Yohanes 14 tadi itu nyata. Murid-murid gelisah. Dan Tuhan Yesus tidak mengabaikan. Tuhan Yesus akan disalib, itu nyata. Mereka akan kehilangan guru, itu nyata. Mereka akan tercerai, itu akan terjadi. Relasi mereka akan hancur karena ketakutan, itu akan terjadi. Bahkan yang lebih serem, dunia akan memusuhi mereka, akan menganiaya mereka. Itu ancaman yang nyata. Itu bukan ilusi. Itu penderitaan yang sangat konkret yang akan terjadi di depan murid-murid. Tetapi perlu digarisbawahi, itu bukan final. Betul? Itu bukan the end, itu bukan akhir cerita. Karena apa? Karena setelah itu Tuhan Yesus akan bangkit. Ia naik ke surga, ia menyediakan tempat buat kita, ia akan datang kembali. Mengapa ini sangat perlu, sangat penting dan perlu direnungkan? Kalau saudara lihat salib, salib adalah contoh kegelisahan terbesar yang Yesus hadapi. Dari perspektif manusia, itu merupakan kegagalan total. Sebuah kebodohan, sebuah kekalahan, sebuah kehancuran. Namun dari perspektif Allah, itu adalah kemenangan besar. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah ini adalah prinsip yang harus kita ingat. Masalah kita bukan akhir segalanya. Ya, karena Allah sudah memenangkan yang bagian akhir itu. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika menghadapi situasi kondisi di depan kita. Coba renungkan kembali, kenapa kita gelisah? Karena kita berpikir, wah ini sangat menghancurkan aku. Tidak ada harapan lagi. Apa yang aku jadikan harapan ternyata punah sekarang. Aku tidak punya harapan lagi. Ini akhir dari kehidupanku. Sebut nama kalian. Ini akhir, the end of. Ya bagus kalau kita mengerti salib, the end of me, berarti itu waktunya Yesus yang bangkit dalam kehidupan saudara. Saudara berhenti, saudara lengser. Tapi kita salah, kita wah ini akhir dari segalanya, aku akan habis setelah ini. Enggak. Kita memerlukan masalah, kita memperlakukan masalah seolah-olah itu final, berakhir bagi kita. Tapi Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu bagi kita hari ini. Akulah yang menentukan akhir hidupmu. Bagaimana akhir hidup saudara? Yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Saudara akan dibawa kepada Bapa, menikmati kemuliaan Bapa. Seperti nanti yang akan kita baca di poin berikutnya. Mari kita cek hati kita. Seringkali kita bicara berkata aku percaya Tuhan. Tapi saat krisis kita panik, kita takut berlebihan sampai dikuasai oleh kegelisahan. Kita kehilangan damai, kita marah-marah. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita lebih mengandalkan diri kita sendiri daripada Tuhan. Kita ingin solusi, bukan Tuhannya, betul? Kita sama seperti murid-murid. Inilah inti dosa kita. Kita berkata, Tuhan perbaiki hidupku, pulihkan hidupku. Tapi bukan Tuhan, aku percaya kepadamu walaupun situasi hidupku belum berubah. Aku serahkan hidupku. Kita tidak benar-benar mencari Tuhan. Yang kita cari hanya kendali, keamanan, kenyamanan bagi diri kita sendiri dengan memanfaatkan Tuhan. Kenapa jawaban Yesus percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku itu tidak cukup buat kita? Kenapa? Karena hati kita masih berpikir seperti ini. Tuhan adalah sarana untuk hidup nyaman buat aku. Makanya saudara puas. Makanya kita tidak puas. Hah?
Jawabannya mek ngono tok. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Makanya saudara lebih percaya kepada pesan-pesan pendeta, kemakmuran yang disampaikan di mimbar. Mau ikut Tuhan, maka saudara akan mengalami terobosan keuangan. Amin. Karena itu langsung relate sama berhala hati saudara. Berhala hati saudara adalah berhala permukaannya uang. Berhala hati saudara adalah kendali. Dengan uang ini aku bisa mengendalikan semuanya. Semakin dikasih makan. Justru saudara semakin ke gereja, saudara justru dikasih makan berhalanya. Tapi begitu dengar Tuhan Yesus ngomong, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Gak relate. Dunia sudah berubah ini men. Masa mau pakai percaya-percaya terus. Gak kerja, gak perform dan sebagainya. Kita salah mengerti. Ya, dibandingkan dengan keselamatan, kita seperti ini, seperti orang-orang ini. Ya. Ya. Dibandingkan dengan keselamatan yang ingin Tuhan Yesus berikan, hidup yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Banyak orang lebih mengharapkan Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang lain kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Coba cari, saudara ada di situ enggak? Ada yang sakit pinggang, tolong sembuhkan aku. Sini, sembuhin. Wah, Tuhan Yesus ajaib. Saya percaya mujizat, saya bukan tidak percaya mujizat. Oh, ada yang duit, ada yang mau menikah. Oh Tuhan, aku mau menikah, belum dapat jodoh. Ya 100% itu apa? Cuan 100% itu ya. Sahamnya naik. Ya, ada yang minta mainan, ada yang minta perdamaian dunia mungkin dan sebagainya. Kita datang kepada Tuhan dengan kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini. Itu kejahatan hati kita, kelicikan hati kita. Padahal Injil berkata, Tuhan adalah tujuan itu sendiri. Injil yang sejati adalah Injil ketika tujuannya adalah Tuhan. Jadi kalau Injil yang sejati, Injil tujuannya bukan Tuhan, tapi cuma surga, hidup nyaman surga nanti, itu bukan Injil. Atau tensi yang satunya adalah, nanti kita di surga, di langit bumi yang baru, kita akan memerintah bersama Tuhan. Tujuannya bukan pribadinya Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Itu juga bukan Injil. Yang kelompok satunya kan bilang, kamu agamawi, kamu mikirin surga terus, berdampak dong di bumi. Ya. Yang satunya lagi, kamu ini bumi terus, sosial gospel kamu ini ya. Berantem. Pokoknya ujungnya jika bukan Tuhan, menjadi pusat kebahagiaan kita yang paling ultimate, itu pasti bukan Injil yang sejati. Tujuannya pasti pribadinya. Bukan tujuan itu sendiri memerintah, bukan surga, bukan. Tapi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku. Itu sebenarnya berarti aku cukup bagimu. Bahkan jika semuanya hilang, ini sulit. Ko Alex sudah saksikan. Jika semuanya hilang dari hidupmu, aku tetap cukup buat kamu. Kenapa? Aku berada di paling akhir. Aku ada di paling final, hidupmu terjamin. Kalaupun kamu harus selesai di sini, kamu akan lanjut terus di sana bersama dengan aku. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sadarkah kita? Refleksi hati. Ya, saya kasih gambar-gambar penyiksaan. Langsung kontra ya. Refleksi hati tapi serem. Apakah gelisanku membuat lebih dekat atau menjauh dari Kristus? Seharusnya kita harus menafsirkan, melihat, memandang situasi berdasarkan ketakutan. Berdasarkan ketakutan kita, apakah aku menafsirkan situasi berdasarkan ketakutan atau janji Allah? Seharusnya kita menafsirkan ketakutan, kegelisahan kita diarahkan kepada janji Allah. Kita tidak mungkin terhindar dari gelisah. Pasti terjadi. Sesempurna apa saudara memanajemen waktu lah, investasi dan pasti akan terjadi. Pasar tiba-tiba ambruk dan sebagainya. Pasti terjadi. Pasangan kita bisa meninggalkan kita kapan saja. Orang-orang kita kasih bisa meninggalkan kita kapan saja. Ada sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Tapi selama waktu kita mengalami itu, arahkan semuanya kepada Kristus. Masalah terbesar manusia bukan ia merasa takut, tetapi bahwa ia lupa kepada siapa ia harus percaya. Pada saudara, kepada kita semuanya, kepada siapa kita percaya?
karir kita, uang kita, pendeta kita. Mengapa kita sulit percaya? Jujurly, kita sulit percaya karena kita sering dikecewakan, betul ya? Aku gak mau berharap lagi, enak. Aku sering dikecewakan. Kita takut berharap, karena apa? Ujung-ujungnya toh ya akhirnya dia meninggalkan aku, enak. Ya. Tapi mari kita lihat ke salib. Kristus mati bagi orang-orang yang sama sekali tidak membawa dampak apa-apa. Tidak berguna, orang berdosa, pemberontak. Ia tidak menyelamatkan kita saat kita layak, enggak. Ia mengasihi saat kita masih menjadi musuhnya. Jika Kristus setia di salib, ia tidak akan gagal dalam memelihara iman kita sampai ke tujuan. Amin, Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita yakin bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan akhir segalanya. Karena Kristus sudah menang atas masalah terbesar kita. Dosa, maut, murka Allah, dia sudah selesaikan. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya, kata Paulus, maka tidak ada masalah lain yang bisa menggagalkan rencananya bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita meresponi. Mari kita ubah cara melihat masalah. Bukan ini akhir hidupku, tetapi seperti ini. Ini bagian dari jalan yang Tuhan izinkan supaya aku menuju kepada kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus ditanya murid-muridnya, ini orang buta sejak lahir, kesalahan siapa? Bukan karena orang ini, bukan karena siapa-siapa, karena kemuliaan Allah akan dinyatakan. Belajar mempercayai akhir cerita Allah lebih baik dari semuanya. Meskipun di tengah-tengah cerita yang gelap, bab yang paling menyakitkan di cerita saudara, percayalah ceritanya dia lebih besar. Dia sanggup, dia mengendalikan, dia berdaulat. Bertobatlah dari ketidakpercayaan kita. Akui, datang kepada Tuhan, Tuhan aku memperlakukan masalahku seolah-olah itu lebih besar dari kasih-Mu. Lebih besar dari kedaulatan-Mu. Lebih besar dari dirimu sendiri. Mungkin kita sama seperti murid-murid di masa-masa Jumat Agung. Di masa-masa malam-malam kelam itu. Gelap, penuh ketidakpastian, takut kehilangan. Terasa seperti dunia runtuh ketika mendengar apa yang Yesus sampaikan. Tapi Yesus berkata, dia menjanjikan hari Minggu, tunggu aku di hari Minggu. Aku akan bangkit. Aku pasti datang. Pengharapanmu tidak akan sia-sia. Jadi dengar baik-baik hari ini. Dengar baik-baik. Masalahmu nyata. Ya, air matamu itu nyata, bukan palsu. Lukamu itu di dalam hatimu nyata. Itu bukan ilusi. Tapi jika engkau sadar bahwa engkau di dalam Kristus, itu bukan akhir ceritamu. Karena akhir itu sudah ditentukan bahwa kita akan hidup selamanya bersama Kristus dalam kemuliaan kekal. Apa artinya bagi kita? Kegelisahanmu adalah indikator bahwa kita tidak sedang mempercayai Allah. Iman bukan perasaan tenang, bisa mengendalikan, bukan. Tetapi iman itu adalah sebuah keputusan mau bersandar pada Kristus. Meskipun hati kita masih terus bergejolak. Aku bersandar kepada Kristus. Aku tidak tenang tapi aku bersandar kepada Kristus. Kedewasaan rohani itu bukan berarti bebas masalah. Tetapi justru kedewasaan rohani adalah tetap percaya di tengah masalah sekalipun. Siapa yang sudah percaya? Percayalah kepada Allah dan kepada Kristus. Bukan karena hidupmu mudah, gampang, wah kalau itu semua bisa. Tapi karena Kristus yang memegang hidupmu. Ya. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apa ini maksudnya? Aku akan pergi untuk menyediakan tempat di situ. Aku akan datang kembali, aku akan membawa kamu kepadaku. Itu adalah surga, itu adalah tempat di mana Tuhan bertata, tapi jauh melebihi itu semuanya. Yesus sedang membawa kita kepada sebuah relasi yang dia nikmati sejak di kekekalan. Yang ditakutkan Yesus ketika mati di kayu salib, itu adalah relasinya yang terputus oleh Allah. Dan ia mau membawa kita kepada sukacita yang penuh yang luar biasa, yaitu kepada sukacita Bapaknya. Jadi surga bukan cuma sekedar tempat. Kalau saudara melihat surga sebagai tempat, saudara akan kecewa.
Saudara akan menjadi orang yang sangat self-centris. Ya nggak apa-apa lah, yang penting di surga meskipun tidak ada Tuhan. Oh, itu kan kita. Ya, oh, nggak apa-apa, yang penting aku nggak di neraka. Itu kan bukan pertobatan yang sejati. Tetapi mungkin kita bertanya, bukankah ini semua tentang masa depan, Pak? Ini tidak relate sama hidupku, bagaimana ini menolong hidup kita sekarang? Coba kan kita cek bersama-sama. Mengapa masa depan menentukan ketenangan kita sekarang? Jujur, semua kegelisahan kita berasal dari mana akarnya? Satu hal, apa yang akan terjadi nanti ya? Bagaimana masa depanku ya, betul? Tiap tahun itu pasti ada ramalan tahun 2000 sekian. Nubuatan tahun 2000 sekian. Kita ingin tahu masa depan. Apakah aku aman ya? Aku bisa dapat jodoh enggak ya? Aku tambah sehat enggak ya? Aku mati enggak ya waktu itu ya? Apakah semuanya akan berakhir baik? Tuhan Yesus tidak menjawab hanya bagian permukaan, enggak. Tuhan Yesus menjawab langsung ke akarnya. Ia berkata, aku menjamin akhir cerita. Kamu akan bersama aku. Aku akan bawa kamu kepada Bapa. Karena untuk itulah engkau ditebus. Bukan cuma masuk surga, bukan cuma sekedar berkuasa di bumi. Tapi bertemu dengan Bapa, menikmati hubungan, relasi yang aku nikmati sejak kekekalan. Itu adalah Injil yang sejati. Tetapi murid-murid bingung sama seperti kita. Dan di sila muncul satu pertanyaan. Pertanyaannya siapa? Thomas. Ada yang namanya Thomas di sini? Ya jangan diganti jadi Yudas. Nah, gue ya. Oh ini tadi sudah kelewatan, saking semangatnya saudara, gambarnya sampai saya sudah buat-buat, gambarnya bagus ya. Nah ini, kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pertanyaan yang mewakili kita semua. Thomas berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Masuk akal enggak? Logik, jujur dan logik. Tidak tahu tujuan, ya tidak tahu jalan, betul ya? Dan ini juga logika kita. Kalau saya seandainya dapat langkah-langkah Tuhan, please kasihlah langkah-langkah apa supaya aku keluar dari masalah ini. Kasih solusinya, langkah-langkahnya. Saya kasih tahu kepada saudara, siap-siap kecewa. Tuhan Yesus tidak memberi peta. Tuhan Yesus memberi dirinya sendiri. Akulah jalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai situ. Akulah jalan. Akulah pintu, dia Tuhan Yesus tidak berhenti sampai situ. Aku juga jalan. Kalau pintu kan setelah masuk ya ditinggal bye. Tapi aku juga jalan. Bukan cuma jalan. Kalau cuma sekedar jalan bisa mengarah kepada hal yang sesat. Tapi aku juga kebenaran. Nah nanti sampai ujungnya benar-benar hidup enggak? Aku juga hidup. Akulah jalan, aku kebenaran, akulah hidup. Disinilah Yesus memberikan salah satu pernyataan yang paling radikal. Tuhan Yesus tidak memberi cara-cara, Tuhan Yesus tidak memberi peta, Tuhan Yesus memberi dirinya. Aku adalah jalan. Aku ada jalan dan kebenaran dan hidup. Equal semua. Dan. Tidak ada seorang pun sampai ke surga. Bukan. Kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku tanpa melalui Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata, aku menunjukkan jalan. Atau ikuti jalan itu. Bukan. Akulah jalan. Tuhan Yesus tidak ngomong, aku mengajarkan kebenaran, ikutilah ajaranku. Tidak, Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Aku akan memberimu hidup. Enggak, akulah hidup. Akulah jalan. Masalah kita terbesar bukan tersesat. Bukan tersesat arah. Oh di mana ya, bukan. Masalah terbesar kita adalah terpisah dari Allah. Kejadian 3 ayat 24. Ya. Ini masalah kita. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga the way, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Saudara tidak bisa masuk ke sana. Saudara bukan nyasar, saudara tidak bisa masuk ke sana lagi. Kenapa? Allah mengusir manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Termasuk saudara saya, sebagai turunannya. Saudara bisa balik ke pohon kehidupan itu. No way out, gak ada jalan kembali ke situ, gak ada jalan pulang. Kita bukan nyasar, kita pengembara. Mau pulang, ono pedang. Apa? Tapi terpujilah nama Tuhan. Dia adalah pintu. Dialah anak domba yang dikorbankan, tapi sekaligus gembala yang baik. Dia membawa kita masuk.
Caranya gimana? Orang masuk ke sana. Seharusnya kita kalau mau coba masuk itu kan kita yang ditusuk kan sama pedang itu. Justru dialah yang ditusuk. Ditikam oleh karena pemberontakan kita. Tapi justru itu mendatangkan keselamatan buat kita. Dia yang ditikam. Justru kitalah yang menikmati pohon kehidupan itu. Coba saudara coba pakai perbuatan baik masuk ke situ. Aku tak masuk, aku mau menikmati pohon kehidupan. Tusuk kamu. Blok. Tak bisa, gak ada seorang pun yang bisa. Akulah kebenaran. Saudara gak bisa pakai kebenaran saudara sendiri. Saudara gak bisa pakai idemu sendiri. Dan akulah hidup. Bukan kegiatan, bukan aktivitas. Tapi hidup yang sejati. Inilah semua. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jalan itu dibuka melalui salib. Tadi saya sudah sampaikan, dia tertikam. Tirai terbelah. Kita bisa masuk. Yesus menjadi jalan dengan cara yang sangat mahal. Bukan cara murahan. Ia menyelamatkan kita dari Allah sendiri. Dengan tujuan membawa kita kepada Allah sendiri. Bagaimana caranya? Justru Yesuslah yang disingkirkan dari jalur terlebih dahulu. Disingkirkan dari jalan. Dibuang jauh dari kota Yerusalem. Disalib di gunung Golgota, di bukit Golgota. Disalibkan di antara penjahat-penjahat. Justru dialah yang terbuang dari trek. Supaya saudara kembali ke trek yang benar. Kepada jalannya. Yaitu dirinya sendiri. Ia yang ditolak supaya kita diterima oleh Bapa. Ia yang dihukum supaya kita sendiri yang dibenarkan. Salib membuka jalan kepada Bapa. Jika gak ada salib, tidak akan ada rumah untuk kita pulang. Saudara akan terus mengembara. Waktu mati pun saudara bingung. Terpujilah nama Tuhan. Ada rumah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara jangan berpikir surga itu seperti yang sering kita dengar di cerita. Oh, rumahmu sudah jadi, pantasan kamu dipanggil pulang. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tuhan Yesus mempersiapkan itu bukan dalam artian tak bangun dulu. Rumahmu sudah jadi, ayo pulang, ini rumahmu. Bukan. Itu artinya itu cerita Injil. Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya itu sedang mempersiapkan jalan ke rumah Bapa di mana kita bisa berelasi lagi dengan Bapa. Jangan pernah berpikir juga, oh kamu kalau tidak sungguh-sungguh loh ya, kamu nanti ditaruh di ujungnya surga itu di tempat yang ya jelek lah. Kalau aku nanti kalau sungguh-sungguh aku ditaruh di apartemen yang bagus. Salah. Dikatakan di situ kalau saudara harus tahu budaya Israel, itu rumah Bapa itu seperti rumah keluarga yang banyak room. Semua ditampung, semua diterima. Jadi tidak ada yang anak tiri. Oh kamu tidak sungguh-sungguh tuh di ujung sana tuh loh. Hidupmu enggak sungguh-sungguh, enggak melayani sungguh-sungguh. Enggak, kamu tetap ada di dalam rumah Bapa. Ada ruangan, banyak ruangan. Orang Israel gitu. Anaknya menikah dibikinin ruangan lagi. Anaknya menikah bikin ruangan. Terus tambah gede rumahnya. Itu rumah Bapa. Jika enggak ada salib, tidak ada jalan untuk pulang. Disinilah kontras yang sangat indah. Tuhan Yesus Kristus akan masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap, murka Allah, menanggung murka Allah. Tapi apa yang terjadi para murid? Para murid hanya dipanggil untuk percaya di tengah-tengah ketidakpahaman mereka. Saudara pasti sering mengalami ketidakpahaman. Aku enggak paham. Saudara cuma disuruh percaya. Bagian terberat Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia langsung menghadapi murka Allah. Kita cuma bingung. Ya kan dulu kok bisa gini ya? Kok bisa gitu ya? Kok tiba-tiba terjadi ini ya? Di luar kendaliku. Percayalah kepada Allah dan kepada Yesus yang Dia utus. Yesus setia dalam penderitaan terbesar. Kita murid-muridnya seperti apa? Setialah dalam situasi kebingungan saudara. Setia. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Itu yang terjadi. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengucap syukur kepada Tuhan.
meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya. Mengapa hatimu gelisah? Mengapa jiwamu gundah gulana? Katakan kepada jiwamu dan biarlah jiwamu bersorak-sorai. Karena Dia telah mengalahkan permasalahan terbesar kita, yaitu maut, murka Allah. Kita diadopsi menjadi putra-putrinya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Masuk ke dalam rumah Bapa, menikmati relasi yang Yesus nikmati sejak kekekalan. Dan itu adalah tujuan kita yang sejati, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Ada tempat yang melalui salib kita dibawa pulang. Mari naikkan doa ini sambil lihat betapa egoisnya kita, betapa liciknya hati kita memanfaatkan Tuhan demi mimpi kita, demi harapan-harapan kita. Padahal Dia melakukan semuanya untuk mengasihi kita. Serukan bersama-sama. Karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita membangun relasi dengan Tuhan, dengan Bapa yang luar biasa yang telah merencanakan keselamatan itu. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna. Kepada Roh Kudus yang selalu mendampingi kita menuju kemuliaan Bapa, menuju rumah kita. Masalah kami bukan akhir segalanya, justru untuk menunjukkan kemuliaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Darah-Mu sucikanku,
Bapak Ibu Saudara ada perjamuan kudus, mari kita berdoa, koneksikan hati kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa, dengan Roh Kudus, dengan Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita yang sejati. Tuhan, di tangan kami ada perjamuan kudus, ada roti dan anggur di tangan kami. Tuhan menguduskan, menyucikan. Biarlah ini menjadi pengingat buat kami. Bukan cuma sekedar pengingat, tapi menjadi motivasi kami, perspektif kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kegelisahan. Kami sadar bahwa kami tidak pernah sendirian. Yesus Kristus menghadapi murka Allah sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghibur. Murid-murid pada lari semua. Supaya kami tidak pernah sendirian lagi. Sebab itu Tuhan, ketika kami memakan dan meminumnya, ini menjadi titik temu antara Engkau dengan kami. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dihiburkan di tengah-tengah situasi yang menggelisahkan kami. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darahnya yang telah menebus dosa kita, menyucikan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita meminumnya. Sebelum saudara menerima doa pengutusan, berkat pengutusan, doa berkat, naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan semua gaya, dengan semua bahasamu, biarkan hatimu tertuju kepadanya. Arahkan kegelisahanmu kepadanya, dia tidak pernah menolak kegelisahanmu. Karena dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu, dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia peduli, oleh karena itu dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kegelisahan yang dia hadapi tidak membuat dia mundur, justru dia maju. Karena ia ingin kita semuanya menikmati kasih Bapa kembali. Kita dibawa pulang kembali menikmati kemuliaan dan kasih Bapa sejak kekekalan. Betapa agung, betapa mulianya rencana keselamatan yang sudah direncanakan, yang sudah dieksekusi, dan sekarang sedang kita jalani menuju kepada kemuliaan yang kekal. Dahsyat Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, jauh melebihi dari apa yang bisa Engkau kerjakan buat masalah kami, yang kami hadapi di kehidupan kami. Engkau cukup buat kami Tuhan, Engkau cukup buat kami. Tolong kami yang tidak setia ini, tolong kami yang seringkali tidak setia, ampuni kami. Dan kepada kami di pasal yang sama, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan juga perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Apa perkara-perkara besar itu? Bukan mujizat yang lebih besar, tetapi pengertian, pemahaman Injil yang lebih besar, yang lebih luas, bukan disimpan untuk dirimu sendiri, tapi disampaikan, disiarkan kepada semua orang. Di kampus, di sekolah, di toko, di pasar, di masyarakat, di mana Tuhan tempatkan engkau. Dan akhirnya para murid-murid, terimalah kekuatan yang daripada Roh Kudus menyertai engkau, memberikan kepadamu karunia-karunia untuk kau bisa melayani, untuk kau bisa menyebarkan Injil, memberitakan Injil.
Ia tahu engkau diutus di tengah-tengah serigala, tapi dia tidak pernah meninggalkan engkau. Beritakan kabar Injil ini, baik atau tidak baik waktunya. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Allah akan memberikan hikmat kepadamu. Menceritakan ini kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik ini, bahwa ada jalan, ada kebenaran, ada kehidupan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut akan berteluk, setiap lidah akan mengaku ketika mereka akan mendengar kabar ini. Tuhan menyertai engkau. Beritakan di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kemampuannya menyertai kita semuanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung. Jangan lupa hari yang ketiga Tuhan Yesus minggu depan.